Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyida syuhur wa azala fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bahagia sekali rasanya jika kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengetahui ternyata amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti PR kita, tugas kita adalah bagaimana caranya kita bisa tahu apakah amal-amal soleh kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, dia menyampaikan, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Kata Imam Syekh Ibnu Athaillah, ketika atau siapa saja yang mampu merasakan buah daripada amalnya, merasakan keindahan, kelezatan ketika di dalam beribadah, maka fahuwa dalilun wujudil qabuli. Ini adalah sebuah wujud, sebuah tanda-tanda bahwa amal-amal tersebut mendapatkan penerimaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di akhirat nanti. Tentu ini adalah satu hal yang membahagiakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar merasakan keindahan, kenikmatan, kelezatan setiap momen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyampaikan bahwa salah satu indikator penting yang menentukan apakah amal kita itu bisa kita nikmati ketika beribadah atau tidak adalah apa yang kita konsumsi sehari-hari. Salah satu syaratnya, syarat pentingnya adalah yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita makan, yang kita minum, atau bahkan yang kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah berasal dari sesuatu yang halal. Dengan kata lain, bukan merupakan sesuatu yang Allah haramkan. Maka ada orang-orang yang dalam hidupnya itu biasa mengkonsumsi sesuatu yang halal, kemudian dia sibuk terlibat dalam urusan-urusan yang halal. Dengan kata lain, dia juga menghindarkan dirinya daripada sesuatu yang sifatnya maksiat atau Allah haramkan. Maka di sini disebutkan ayawarihu usyara'an abad, bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang seluruh bagian tubuhnya itu akan ikut taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang Allah halalkan. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang biasa memasukkan sesuatu yang Allah haramkan ke dalam tubuhnya, kemudian dia terlibat dalam hal-hal yang sifatnya haram, yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka asal jawariku syahaan abbas. Maka orang-orang seperti ini, selain apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya haram, maka dampak dari hal yang dia lakukan adalah beratnya, sulitnya seluruh anggota bagian tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sendiri sebenarnya menginginkan ibadah. Misal dalam momentum Ramadan ada keinginan dalam diri, ingin ibadah lebih banyak lagi, ingin baca Quran lebih banyak lagi, salatnya lebih khusyuk lagi. Ada keinginan dalam diri seperti itu, tapi tubuh rasanya menolak. Ada keinginan berat sekali melangkah, berat sekali bangun, ngantuk. Ya, ingin ibadah, ada rasa sedikit sakit tapi tak jadi ibadah. Ini adalah tanda-tanda orang-orang yang tadi tidak mampu merasakan kenikmatan, kelezatan, keindahan dalam beribadah. Kenapa? Karena senantiasa memasukkan dalam tubuhnya hal-hal yang Allah haramkan ataupun menggunakan sesuatu yang berasal dari Allah haram. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi tugas kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai orang tua yang diamanahkan anak-anak terbaik dari Allah. Apakah kita mau menyuapi anak-anak kita dengan makanan yang berasal dari kotoran? Dan bukankah sesuatu yang haram juga buruk di hadapan Allah? Dalam artian tidak lebih baik daripada kotoran itu sendiri.
Maka mari kita sama-sama memastikan semua yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah berasal dari sesuatu yang Allah halalkan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak kita sekolahkan masuk di pondok, kabur dari pondok. Anak kita minta beribadah, malas sekali beribadah. Kita berikan nasihat, membantah. Kita berikan aturan, melanggar tata tertib. Anak-anak dia tumbuh dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena berasal atau tubuh yang ada dalam dirinya berasal dari sesuatu yang Allah haramkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita semua tahu, innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu suci, Allah itu sempurna, dan Allah tidak menginginkan segala sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Nah, dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan selain sesuatu itu harus halal yang masuk ke dalam tubuh kita, dan sesuatu ini ternyata juga harus thayyib, harus baik, harus sehat, harus tidak membahayakan tubuh kita. Lalu rasanya kita memastikan. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama teman-teman, kami diajak makan di salah satu tempat yang sistemnya all you can eat. Memang ketika sampai di restoran tersebut, ingin sekali rasanya ketika mata melihat makanan yang terhampar sangat baik. Ingin sekali mencoba semua makanan yang ada. Alhasil, istilah Betawinya kalap, makan kita sebanyak-banyaknya. Alhasil, malamnya banyak tiap syar. Ada yang mengatakan bahwa sejak sore sampai malam tadi tertidur pulas, ya sulit sekali rasanya bangun. Ada yang mengatakan kepalanya jelat-jenut, ada yang mengatakan kolesterolnya naik, dan lain sebagainya. Ini dalam artian orang-orang yang tidak menempatkan makanan pada tempat atau pada porsi, sehingga ada sistem yang tertolak dalam tubuh kita, seakan-akan merespon bahwa sesuatu yang masuk ini tidak baik. Artinya, makanan yang berlebihan juga tidak baik. Nah, kita perlu memastikan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita selain daripada halal, tapi juga baik bagi tubuh kita. Maka ada istilah good food is a good mood. Ketika kita mampu mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka akan menghasilkan feeling yang positif, produktivitas dan kinerja yang tinggi dalam hal mencapai kebutuhan hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka mari sama-sama menjaga apa yang kita masukkan dalam tubuh kita. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sampai memuntahkan makanan yang sudah masuk dalam tubuhnya ketika ia tahu bahwa makanan yang masuk itu berasal dari sesuatu yang ia curigai haram hukumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menjaga diri kita, tubuh kita, makanan, minuman, ataupun pakaian yang kita kenakan. Mudah-mudahan selalu dalam naungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.